إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masih di hadis yang ke-9 yang membahas tentang ikhlas dan menghadirkan niat yang baik di dalam segala keadaan, amalan baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, menghadirkan amal niat saleh dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-9, wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan dari Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dhalika fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberanian, menunjukkan keberanian, dan seseorang yang berperang karena kesukuan, fanatisme, baik itu kaumnya salah ataupun benar, maka membela kaumnya. Dan seseorang yang berperang karena ingin dipuji. Siapakah di antara ketiganya yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang supaya kalimatullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka orang tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan jihad yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai perniagaan antara seorang hamba dengan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya jihad ini adalah dzirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dari keyakinan seseorang, keislaman seseorang. Dia benar-benar yakin bahwasanya apa yang dia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncak tertingginya ketika dia mempertaruhkan darahnya, mempertaruhkan hartanya, mempertaruhkan jiwanya dalam rangka supaya kalimat Allah Subhanahu wa taala benar-benar tinggi. Maka, dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kafa bi bariqatis suyufi fitnah. Cukuplah tebasan-tebasan pedang yang diterima oleh orang-orang yang mati syahid, mati fisabilillah sebagai fitnah.
Sehingga orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak bakal lagi ditanya oleh malaikat sebagai dengan pertanyaan apa? Rabbuk wa ma dinuk. Tidak perlu lagi. Fitnah yang lebih besar telah dia lalui, menunjukkan bahwasanya dia benar-benar mengamalkan Rabbi Allah. Dia benar-benar mengatakan dinil Islam. Dia benar-benar mengamalkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu lagi ditanya dengan pertanyaan demikian. Maka keutamaan-keutamaan ini bisa didapat oleh seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika niatnya benar. Motivasinya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan karena kepentingan-kepentingan dunia, bukan karena menunjukkan bahwasanya dia berani, bukan juga dalam rangka fanatisme kesukuan ataupun fanatisme golongan, tidak, akan tapi benar-benar tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, tujuannya dalam rangka mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya dia mendapatkan keutamaan-keutamaan jihad fi sabilillah. Ketika keikhlasan ada di dalam hatinya, ketika dia mengharap melakukannya apa yang ada di sisi Allah, bukan selain dari itu. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan bayanun annal a'mala innama tuhsabu bin niyatis salihah. Penjelasan bahwasanya amalan-amalan itu dianggap menjadi amalan-amalan apabila memiliki niat-niat yang saleh. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa annal fadla alladhi warada fil mujahidin fi sabilillah yakhtassu biman qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Dan keutamaan yang tercantum bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu khusus bagi mereka-mereka yang berperang dalam rangka supaya kalimat Allah Subhanahu wa taala tetap tinggi, supaya agama Islam itu senantiasa dijunjung tinggi. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan permasalahan agama mereka dan berkaitan dengan permasalahan dunia mereka. Mereka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian sahabat seperti Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang jelek, supaya apabila hal itu terjadi maka selamat dari perkara-perkara yang jelek tersebut. Seperti Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang akan terjadi, yang mana itu adalah sebuah hal yang sangat jelek, sehingga ketika mengetahui, para sahabat pun termasuk Hudzaifah menjauh dari hal tersebut. Kemudian dalam kandungan hadis ini juga termasuk dari kewajiban ahli ilmu adalah menjelaskan permasalahan-permasalahan dan memberikan penjelasan juga tentang hakikat perkara dalam agama kepada orang-orang yang mereka dakwahi. Sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada penanya tentang siapakah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan wa fi ijabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min jawami'i kalimih, termasuk dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan-perkataan yang terkumpul.
li'annahu ajaba bilafdhin jami' li ma'na su'al ma'a ziyadati alaih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut dengan lafaz yang menyeluruh, sehingga mengenai 3 pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bisa lebih apabila ditambahkan contoh-contoh kasus yang lainnya seperti yang sudah saya sebutkan. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau mengatakan, wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ikhtilafati niyatin nasi fil jihad. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang niat-niat manusia dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuqsadu bihi, dan apa-apa yang diinginkan oleh manusia dalam berjihad, baik yang berkaitan dengan riya, yang berkaitan dengan seseorang menampakkan keberanian, kehebatan, bahkan karena fanatisme, kesukuan dan golongan. Maka ketika hal ini ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang dalam rangka supaya kalimat la ilaha illallah menjulang tinggi, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disimpulkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, fa kharaja bihadza kullu ma sa'alu anhu minal maqasid ad-diniyati wasairil a'mali kal jihad fi hadzal wasairul a'mali kal jihad fi hadzal ma'na. Maka dengan apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sendirinya keluar dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena tujuan dunia. Wasairul a'mal, dan amalan-amalan seluruhnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti jihad ini dalam makna demikian. Fasalahuha wa fasaduha bihasabin niyatil ba'ithati 'alaiha kal hijrati wal hajj. Maka kebaikan amalan tersebut ataupun kerusakannya tergantung dari niat sebagai motivasi untuk melakukan amalan tersebut, seperti hijrah dan jihad fi sabilillah. Hijrah sudah kita bahas, dan jihad pun amalan-amalan yang besar. Maka apabila seorang ketika melakukan hajinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang kelima, maka bisa jadi ketika tidak ada keikhlasan, maka akan mendapatkan kerusakan dari amalan yang telah dia lakukan. Karena pada hakikatnya apa yang disebutkan oleh Nabi ini bukan hanya yang berkaitan dengan jihad saja, dengan semua amalan. Karena jihad ini termasuk amalan yang sifatnya badani, fisik dan harta. Dan seperti haji ini sifatnya ibadah harta dan ibadah fisik. Jadi apabila haji seorang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka masuk ke dalam hadis ini, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini juga dijelaskan supaya seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang berkaitan dengan jihad sesuai dengan pembahasan hadis ini ataupun yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, haruslah karena Allah Subhanahu wa taala dan haruslah dalam rangka mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan bahwasanya yang namanya ikhlas, ketika seseorang dengan perkataannya, dengan amalannya, dengan jihadnya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika berjihad mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia melihat kepada ghanimah, tanpa dia melihat
kepada kedudukan, tanpa melihat terhadap mau ditempatkan di mana dia dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu semua ia lakukan dalam rangka mengharapkan wajah Allah dan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya kekurangan-kekurangan yang ia lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, termasuk dalam hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadah mukhlisin, memurnikan, lahuddin. Din di sini artinya ketaatan. Memurnikan ketaatan-ketaatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas artinya memurnikan. Sehingga orang yang ketika beribadah mencapai derajat ikhlas, ketika dalam beribadahnya ia membersihkan hatinya dan tujuannya dari kotoran-kotoran kesyirikan, dari kotoran-kotoran riya, dari kerancuan-kerancuan yang akan mengubah tujuan dan maksud hatinya ketika menghadap ke alam akhirat, ketika menghadap kepada wajah Allah dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beribadah melaksanakan perintah Allah, dan ketika beribadah dalam rangka mengharapkan surga, dan ketika beribadah dalam rangka supaya selamat dari api neraka. Ini ikhlas. Sebagian orang mau mengatakan kalau mau beribadah saja harus diiming-imingi. Kayak anak kecil katanya. Pernah dengar nggak perkataan demikian? Pernah dengar nggak? Sebagian mengatakan demikian. Seharusnya kita kalau beribadah hendaknya tidak mengharapkan apa-apa, tidak mau surga dan tidak takut neraka. Pernah dengar perkataan demikian? Pernah. Ini perkataan batil, perkataan yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala menggemarkan kita supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian ke ampunan Allah. Kata Allah, ini Allah yang mengatakan. Bersegeralah kalian untuk beramal dengan amal saleh. Kemudian untuk kalian mendapatkan surga, yang surganya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini apa? Allah menggemarkan supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa dengan iming-iming surga dan selamat dari api neraka. Kemudian sebagian orang mengatakan demikian. Jangan kita menilai perkataan dengan perasaan. Oh iya benar, jangan. Tanya kepada ahli ilmu dalam poin sebelumnya apa? Apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan apapun juga, lebih-lebih yang berkaitan dengan perkara ikhlas, kita tanya kepada ahli ilmu. Sehingga ahli ilmunya menjelaskan dengan Al-Quran. Maka menjawab ahli ilmunya. Allah saja menyebutkan waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka baginya 2 surga. Jadi Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala menggemarkan kepada orang-orang yang beriman untuk mereka bertakwa kepada Allah dengan surga. Banyak dalam
bab hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad. Rasulullah katakan, di depan kalian adalah surga. Maka para sahabat pun bersegera untuk mereka berperang dan bersemangat untuk membela kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika seorang dikategorikan ikhlas, ketika dia beramal saleh, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dan dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, dan kemudian dia melaksanakan perintah Allah, dan yang keempat berharap masuk surga dan selamat dari api neraka. Kemudian apabila ketika seseorang beramal dengan amal saleh dan motivasinya dalam hatinya tidak ada sedikit pun dari 4 hal yang tadi saya sebutkan, hanya yang ada di hatinya keinginan-keinginan dunia, perkara-perkara dunia, maka apa yang dia lakukan walaupun perkaranya adalah ibadah yang besar, tidak menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi ibadah. Bahkan menjadi suatu musibah yang akan menghancurkan pelakunya. Bisa jadi apa yang telah dia lakukan menjadi satu kekufuran, bisa juga menjadi suatu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juga menjadi kesyirikan yang kecil, akan tetapi akan menghantarkan pelakunya ke dalam api neraka. Ini apabila motivasi pelakunya bukanlah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya adalah 3 orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di api neraka adalah manusia-manusia yang pertama kali dicemplungkan ke dalam api neraka. Bukan perampok, bukan pezina, bukan pencuri, bukan dosa-dosa besar yang kita itu ketika menyebutkannya itu melototkan mata kita bergidik. Yang mereka dimasukkan pertama kali adalah, ada yang ingat? Yang pertama ahli agama. Orang yang baca Al-Quran, yang mengingatkan manusia supaya bertakwa kepada Allah. Akan tapi tujuannya bukan supaya mendapatkan keutamaan dakwah fisabilillah, bukan. Akan tapi supaya manusia mengatakan, nih si fulan hebat banget, si fulan ini adalah ahli agama. Maka dicemplungkan ke dalam api neraka, dimasukkan ke dalam api neraka. Sebelum pezina, sebelum pelaku dosa-dosa besar yang lainnya. Yang kedua, orang yang dermawan. Ketika dia melakukan amalan yang besar ini dalam rangka supaya apa? Supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan, bukan karena Allah, maka amalan yang besar itu menjadi debu yang berterbangan yang tidak akan memberatkan amalan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dia. Yang ketiga, ada yang ingat? Ada yang ketiga? Orang yang berjihad. Orang yang berjihad. Jihad yang amalan yang sudah kita bahas luar biasa. Ketika tujuannya bukan kalimatullahi yal ulya, tujuannya itu supaya dia dikatakan pemberani, dikatakan sebagai pahlawan yang tak tertandingi, maka dimasukkan ke dalam api neraka. Dan ini apabila pelakunya ini ketika beramal dengan amalan besar ataupun kecil yang tidak ada tujuan, tidak ada motivasi di hatinya kecuali motivasi dunia, maka Allah Subhanahu wa taala kerdilkan amalannya dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalannya itu sebagai dosa besar yang akan sebagai kesyirikan, bahkan kekufuran yang akan membinasakan pelakunya. Adapun yang kedua, keadaan yang kedua, apabila seseorang ketika beramal di dalam hatinya itu ada motivasi agama dan ada motivasi dunia. Anggaplah motivasi dunianya lebih besar. Ataupun anggaplah motivasi dunianya dan motivasi agamanya dalam dia beramal dengan amalan tersebut seimbang. Tidak ada yang lebih dominan. Maka pelaku yang kedua ini
amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, "Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wasyarikahu." Siapa yang beramal dengan satu amalan yang amalan tersebut ia sertakan dengan selainku, maka saya tinggalkan amalannya dan dengan orang yang telah dia jadikan kongsian untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Allah tinggalkan amalan tersebut. Adapun jenis yang ketiga, apabila amalan antara motivasi dunia dan motivasi agama ini lebih kuat daripada motivasi agama, ataupun pada dasarnya ketika dia beramal, amalannya itu karena motivasi agama, karena dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka supaya selamat dari api neraka, dalam rangka supaya mendapatkan fadilah dari amalan-amalan tersebut, kemudian setelahnya ikut keinginan-keinginan dunia, maka bagaimana yang seperti ini? Bagaimana? Maka para ulama mengatakan apabila motivasi keikhlasannya itu lebih dominan, lebih-lebih itulah yang pertama kali menjadikan dia beramal saleh, kemudian setelahnya keinginan dunia mengikuti dia, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amalan saleh selama keinginan dunia itu, perkara dunia tidak mendominasi hatinya sehingga menjadikan motivasi ikhlasnya itu menjadi lebih kecil. Contohnya ketika seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan untuk mendapatkan ghanimah. Apa ghanimah tuh? Harta rampasan perang. Apakah ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak. Selama ketika dia motivasi pertamanya karena keutamaan jihad. Karena dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya baru dia memikirkan tentang ghanimah, maka itu tidak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min khairi ma'ayishin nasi rajulan mumsikan farasahu fi sabilillah." Sesungguhnya dari kebaikan mencari nafkah manusia adalah seseorang yang dia memegang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah jadikan seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai cara, sebaik-baik cara untuk mencari nafkah. Karena kalau sudah mendapatkan ghanimah yang besar, maka dia seseorang akan mendapatkan harta rampasan, harta bagian yang besar pula. Suatu ketika Amr ibn al-As masuk Islam, karena Amr ibn al-As ini adalah sahabat atau orang Arab yang sangat dikenal dengan kecerdasan dia, satu, dan orang yang sangat ahli dalam berperang, Amr ibn al-As, sehingga hidup beliau itu senantiasa di peperangan. Dia orang yang sangat pintar untuk bersiasat. Ketika orang-orang Quraisy berupaya untuk melobi supaya Najasyi itu melepas dan menyerahkan orang-orang yang minta suaka dari para sahabat, dikembalikan kepada orang Quraisy, mereka cuma mengutusnya satu orang ini, Amr bin al-As, untuk berbicara karena hebat sekali. Maka ketika dia masuk Islam, Rasulullah langsung menjadikannya seorang pemimpin dalam peperangan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Amr, inni uridu an ab'athaka ala jaishin fayughnimaka Allah wa arghaba laka raghbatan minal mali salihatan." Wahai Amr, sesungguhnya saya ingin menjadikan engkau sebagai panglima dalam peperangan ini. Baru masuk Islam loh. Saya ingin menjadikan engkau panglima dalam peperangan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau ghanimah, harta rampasan perang. Wa arghaba laka raghbatan minal mali salihah, sehingga engkau mendapatkan bagian harta yang akan membantu engkau.
Maka kata Amr bin al-As, inni lam uslim raghbatan fil mal, innama aslamtu raghbatan fil Islam fa akuna ma'a Rasulillah. Wahai Rasulullah, saya ini masuk Islam bukan karena ingin harta, bukan juga karena selainnya, bukan. Akan tetapi kata Amr bin al-As, saya masuk Islam mengharapkan keutamaan-keutamaan Islam, dan saya pun masuk Islam supaya bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang saleh, yang baik, itu untuk seseorang yang baik pula. Jadi apa yang dikatakan oleh Amr bin al-As kepada Nabi, Nabi katakan tidak. Bukan berarti orang yang ikhlas tidak bisa dapat apa-apa. Ketika engkau dapat bagian dari harta rampasan perang, itu pun baik, dan termasuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kalian, karena harta rampasan perang pada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan kepada orang-orang yang berjihad. Caranya diapakan? Harta rampasan perang dikumpulkan semuanya, kemudian ditaruh di tanah lapang. Apabila tidak ada yang menyembunyikan, maka turunlah petir, turun menyambar harta rampasan perang tersebut, maka diterima oleh Allah. Jadi tidak ada bagian untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Adapun pada umat ini, kata Nabi, alima dha'fakum, Allah mengetahui kelemahan kalian, sehingga harta rampasan perang dihalalkan. Sehingga ketika seorang berperang, tujuannya berjihad, kemudian ada sebagian hatinya condong kepada harta rampasan perang, maka itu tidak mengapa selama tidak menjadi motivasi utama. Sehingga Rasulullah katakan, man qatala lahu qatilan, siapa yang dia itu telah berhasil membunuh seseorang dalam peperangan jihad fi sabilillah, walahu alaihi bayyinah, maka dia pun memiliki bukti dan saksi bahwasanya dia telah membunuh orang tersebut. Maka kata Rasulullah, falahu salabuh, maka bagi dia salbunya. Apa salbu? Salb itu semua yang dipakai oleh orang yang berperang. Ada pengaman kepala, ada baju besi depan belakang, ini bernilai semua. Ada yang kakinya juga, ini mahal semua. Maka kata Rasulullah, apabila seseorang bisa mengalahkannya, maka apa yang dimiliki oleh orang yang dia kalahkan menjadi hak dia. Ini Rasulullah memotivasi para sahabat untuk mereka berjihad di jalan Allah dengan sebagian dari perkara-perkara dunia. Sehingga dikatakan oleh para ulama, apabila keinginan terhadap dunia ini tidaklah menjadikan hatinya itu terlena dengan dunia, maka tidak mengapa. Paham sampai sini apa bingung, ikhwan? Paham ya? Ada pertanyaan? Silakan, Pak Lutfi. Saya mau menanyakan masalah ghibah. Ghibah? Ya. Kalau ghibah itu kan hukumnya sudah jelas. Kalau kita menggibahi sesama muslim itu sudah ada hadisnya, ya kan, seperti memakan bangkai sendiri. Tapi dalam bermuamalah di dunia kan kita nggak selalu bermuamalah dengan muslim. Bisa juga dengan non muslim. Nah, bagaimana kalau kita kebetulan yang kita gibahi itu non muslim? Ini apakah sama dengan menggibahi muslim? Iya. Pada dasarnya gibah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dzikruka akhaka ma yakrah. Engkau membahas tentang saudaramu dari apa yang dia tidak suka. Jadi apabila yang dibahas tentang kejelekan-kejelekan itu adalah bukan orang yang beriman, orang kafir, maka tidak termasuk dari ghibah. Walaupun demikian, para ulama mengatakan yang lebih hati-hati kita tidak mengungkap kejelekan dari orang-orang kafir tersebut selama tidak ada maslahatnya. Selama tidak ada maslahatnya. Apabila tidak ada maslahatnya, kemudian kita bahas di tengah-tengah orang-orang yang beriman, takutnya orang-orang yang beriman pengen melakukan hal yang mereka lakukan. Makanya sebagian ulama mengatakan al-akhwat, yang hati-hati ini meninggalkan pembicaraan tentang kejelekan orang-orang kafir selama tidak ada maslahatnya, karena ini termasuk dari min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
termasuk kebagusan Islam seseorang ketika meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Di antaranya adalah membahas tentang kerusakan dan kejelekan dari orang-orang kafir apabila tidak ada maslahatnya. Paham Pak Lutfi? Ada lagi, kawan? Ya, Pak ini dulu, Pak Sohib dulu. Abdulnya, istilahnya, abdulnya atau pahalanya sama-sama berjihad itu berbeda nggak? Misalnya antara jihad bisa dibilang melawan musuh Islam, terus ada yang tenggelam mati, ada yang melahirkan anak meninggal lagi. Iya. Abdulnya umat. Iya, jadi disebutkan bahwasanya para syuhada itu berbilang. Ada yang tenggelam, ada yang terkena reruntuhan dan lain-lain. Maka yang paling afdol tentu adalah orang yang mati syahid. Karena orang yang mati syahid ini keutamaan-keutamanya besar dan termasuk muamalah ataupun cara menangani jenazah orang yang mati syahid pun berbeda. Yang pertama tidak dimandikan ya. Kemudian ketika dimasukkan ke kuburnya dengan apa yang dia pakai ya. Sehingga apa yang ada di tubuhnya itu tidak dibersihkan karena akan menjadi saksi di hadapan Allah dan darahnya itu akan menjadi seperti lebih wangi daripada minyak wangi kasturi. Jadi, adapun selainnya seperti tertimpa runtuhan ataupun tenggelam, maka ketika dievakuasi maka harus dikafani dan dimandikan juga gitu. Itu ya Pak Sohib. Jadi tingkatannya berbeda. Yang paling afdal adalah mata fi sabilillah, ketika matinya itu syahid fi sabilillah. Silakan terakhir ya. Iya. Jadi bertanya, menjelaskan keburukan seseorang supaya orang lain terhindar dari keburukan orang tersebut. Maka ini termasuk dari hal-hal yang dibolehkan untuk seseorang melakukan ghibah. Karena ghibah itu ada yang dibolehkan ketika orang yang kita bahas itu orang yang sangat dikenal sekali dengan kejelekannya dan bisa berbahaya terhadap orang lain. Lebih-lebih ketika ada orang bertanya kepada antum misalnya, ketika si penanya itu anaknya diminta oleh si fulanah, diminta oleh si fulan. Si fulan meminang putri antum. Ya kan? Antum cari info nih gimana, akhlaknya gimana, agamanya mereka gimana. Karena sebagian kita kan kalau dipinang ditanyanya apa, ini pekerjaannya apa. Pada Rasulullah katakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu faqbalu. Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya, bukan slip gajinya, dan akhlaknya, maka kalian terima. Maka antum cari info gimana nih akhlaknya, gimana ibadahnya. Dan ketika orang yang ditanya menjelaskan, oh si fulan itu gini, keburukan-keburukan, maka itu tidak termasuk ghibah. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, ya Rasulullah, ini yang bertanya itu Fatimah binti Qais kalau nggak salah. Karena Muawiyah meminang Fatimah. Maka Rasulullah katakan, amma Muawiyah fasu'lukun la malalah. Adapun Muawiyah ini yang tidak punya harta. Jadi Rasulullah arahkan untuk menikah dengan Usamah ibn Zaid gitu. Paham ya? Cukup, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.